Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian saham. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, nama Yosefina BT Beni, NIM 19190143. Perkenalkan, nama saya Ivania Yusrini, NIM 19190118. Perkenalkan, nama saya Apriana Hoar, NIM 19190137. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Nahak, NIM 19190122. Perkenalkan, nama saya Iste Awega Lekyama, NIM 19190366. Perkenalkan, nama saya Rojelita Natalia Renhat, NIM 19190125. Baik, materi yang pertama, pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham, yang pertama, hak kepemilikan, kedua dividen, ketiga capital gain. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham. Jenis saham berdasarkan hak kepemilikannya, maka saham dapat dibagi dua jenis menurut Fakhrudin dan Hadianto 2001-12, yaitu 1. Saham biasa atau common stocks, merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham biasa ini merupakan saham yang paling banyak dikenal dan diperdagangkan di pasar. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya memiliki hak, yaitu A. Hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. B. Hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini atau retained earning merupakan sumber dana inter perusahaan, sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. C. Hak preemptif atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru, sehingga persentase kepemilikan tidak berubah. 2. Saham preferred atau preferred stocks. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preferred serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Perbedaan saham preferred dengan obligasi terletak pada 3 hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva, dividen tetap selama masa berlaku dari saham, mewakili hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Beberapa karakteristik saham preferred adalah sebagai berikut. A. Preferred terhadap dividen. 1. Pemegang saham preferred mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. 2. Saham preferred umumnya memberikan hak dividen kumulatif
yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. B. Preferen pada waktu likuidasi. Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva adalah sebesar nilai nominal saham preferennya termasuk semua dividen yang belum dibayarkan jika bersifat kumulatif. Pengertian penilaian saham. Penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu bisnis atau ekuitas pada saat tertentu. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Maksudnya suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Adapun tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan bersangkutan. 3 jenis penilaian saham. Ada 3 jenis penilaian saham, yaitu A. Nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau berapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. B. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. C. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham bersangkutan atau fair value atau undervalued. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Ada 2 pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Dalam hal ini, nilai intrinsik atau disebut juga dengan nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor pada masa yang akan datang. Penentuan nilai saham atau pendekatan nilai sekarang dengan menggunakan komponen dividen dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan model diskonto dividen.
Model diskonto dividen merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Secara sistematis, model ini bisa dirumuskan sebagai berikut. PO sama dengan D1 per 1 tambah K tambah D2 per 1 tambah K pangkat 2 tambah D3 per 1 tambah K pangkat 3 dan seterusnya. Di mana PO sama dengan nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen. D1, D2, D3 dan seterusnya sama dengan dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. K sama dengan tingkat return yang disyaratkan. Dalam persamaan di atas dapat dilihat bahwa aliran dividen yang diterima investor merupakan aliran dividen yang tidak terbatas dan bersifat konstan. Namun dalam kenyataannya, ada kalanya perusahaan membayarkan dividen secara tidak teratur, jumlahnya tidak konstan, atau dengan kata lain, pembayarannya mengalami pertumbuhan atau growth. Dalam situasi tersebut, perlu dibedakan antara sesuai dengan karakteristik pertumbuhan pembayaran dividen. A. Model pertumbuhan nol. Model ini digunakan saat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, jumlah dividen yang dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke waktu. B. Model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan atau model Gordon dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. C. Model pertumbuhan tidak konstan atau ganda. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pada beberapa tahun awal selama masa pertumbuhan fantastis, perusahaan mungkin akan mampu membayar dividen dengan pertumbuhan di atas normal. Namun setelah melewati masa tersebut, pertumbuhan tingkat dividen yang dibayarkan perusahaan mungkin akan lebih rendah dari masa sebelumnya dan akan bertumbuh secara tetap. Yang kedua, pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio atau PER. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali atau multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dengan kata lain, PER menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. PER juga mencerminkan berapa rupiahkah yang harus dibayarkan investor saham untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. PER sama dengan harga per lembar saham per earning per lembar saham, di mana earning per lembar sama dengan earning perusahaan per jumlah saham yang beredar. Pendekatan penilaian saham lainnya. A. Rasio harga atau nilai buku. Hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar dapat dipakai untuk menentukan nilai saham, karena secara teoritas nilai pasar suatu saham harus mencerminkan nilai bukunya. Rasio harga terhadap nilai buku banyak digunakan untuk menilai saham-saham sektor perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dibanding saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang tinggi. B. Rasio harga atau aliran kas. Pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya earning perusahaan. Dalam penilaian saham perusahaan, investor bisa menggunakan informasi
rasio harga atau aliran kas ini sebagai pelengkap informasi karena data aliran kas perusahaan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi investor tentang perubahan nilai saham yang akan terjadi. C. Economic Value Added atau EVA. EVA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah value added bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja manajemen baik atau efektif dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. EVA dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya hutang atau cost of debt maupun modal sendiri atau cost of equity. Sekian dari kami, shalom dan terima kasih.